Hai kawan-kawan, untuk video kali ini kalian akan kuanggap sudah mengerti apa itu algoritma by deskriptif ya. Untuk saat ini adalah kamu akan kukasih tahu bahwa ada algoritma lagi yang bernama pseudocode, algoritma pseudocode. Namun untuk mengetahui algoritma pseudocode itu kamu harus tahu apa itu tipe data, variabel, looping, percabangan, fungsi, dan lain sebagainya. Karena pseudocode itu contohnya adalah sebagai berikut. Ini ada pseudocode dan ini cara pembuatan pseudocode. Program ganjil genap misalkan. Kamu harus mendeklarasi variabel, tipe datanya apa, number, algoritmanya input number. Lalu ada percabangan di sini, ada kondisional, number modulus 2 sama dengan 0 dan output genap else output ganjil. Itulah mengapa pada awal-awal kamu ku kasih tahu algoritma by deskriptif, karena by deskriptif itu lebih simple dan lebih gampang dipahami oleh orang awam. Maka dari itu sekarang kita akan lanjut belajar dasarnya. Untuk pembelajaran dasar, kamu bisa pergi ke website yang bernama Witri School. Di Witri School ini kamu bisa melihat dokumentasi JavaScript-nya mulai dari home, introduction sampai sampai selesai ya. Kalian bisa melihat semuanya. Pokoknya ini isinya adalah dasar-dasar. Lalu apa poin yang harus kita pelajari untuk dasar kali ini? Untuk di Witri School ini kita akan menguasai dan membiasakan diri dengan JS sintaks tersebut. Nah, kalian harus mulai mengetahui JS sintaks ya. Apa sintaks JavaScript-nya ya biar terbiasa. Ini adalah contoh seperti membuat variabel. Lalu ada contoh angka itu bisa apa aja? Angka itu bisa koma, 10,50, lalu 1001. Lalu untuk string itu bisa pakai kutip 2 dan kutip 1. Lalu variabel itu bisa menggunakan let. Ada let, lalu perkalian. Ini operasi ini ya, operator aritmetika seperti tambah, kali, bagi dan lain sebagainya. Lalu di sini ada cara mengkomen. Mengkomen di JavaScript itu seperti membuat note ya namanya. Lalu ada JavaScript identifier names. Nah, di situ di sebuah variabel itu boleh menggunakan A besar atau A kecil, lalu boleh menggunakan dolar atau underscore di awal, tapi nggak boleh angka dan titik dan selainnya gitu. Ya, ini contohnya JavaScript is case sensitive, di mana kamu harus benar-benar sesuai ya namanya ya. Kayak misalnya last name nih, ini namanya kecil nih. Ini akan berbeda dengan last name yang n-nya besar gitu. Yang last name kecil ini sama last name besar ini itu akan berbeda hasilnya. JavaScript dan camel case. Bisa juga dengan ini ya, apa snake case. Ini snake case juga. Ya, kalian bisa baca aja. Oke, untuk kali ini kita akan langsung mulai mengoding. Misalkan kita akan membuat suatu cheat sheet ya, kita buat cheat sheet dulu, dasar 1 misalkan. Kita tulis dasar 1. Kita komen cara membuat variabel. Ada var A, misalkan ini A, lalu ada let B, misalkan ini B. Lalu ada let C sama dengan ini C. Ada cons ya, bukan let. Ada cons C, saya C. Lalu variabel bisa menampung tipe data string, saya bilang text, number, integer atau number, bisa dibilang number juga ya. Lalu ada yang namanya array, ada yang namanya object, dan ada yang namanya boolean. Nah, paling untuk penguatan awalnya adalah untuk dasarnya kita belajar 3 tipe data ini dahulu. Sebagai contoh, kita akan langsung mengebutkan pembelajaran ini dengan kayak contoh kita akan menggunakan let ini ya. Kita membuat variabel sekarang itu biasanya menggunakan let dan cons aja ya. Kayak misalnya jangan pernah pakai var karena itu jadul banget, saranku sih. Tapi ya kita gunakan let aja, ngikutin orang-orang zaman sekarang. Semuanya pada menggunakan let. Oke, misalkan let nama, misalkan bisa kutip 1 atau kutip 2 bebas. Misalkan nama Brian, lalu let umur, misalkan umurku 22. Lalu ada
let apakah benar, misalkan true. Ini untuk boolean ya, ini boolean, ini angka, ini number, ini string. Lalu di sini let uang, misalkan aku ada 5.500, aku misalkan ada 5.000,5 misalkan. Number juga, namun ada koma. Ini contohnya. Lalu di sini adalah operator aritmatika. Kita akan langsung terjun ke operator aritmatika. Langsung aja, misalkan ada let angka 1 sama dengan 10, let angka 2 sama dengan 20 misalkan. Lalu di sini kita bisa ngeliat outputnya ya. Kayak output misalkan angka 1 ditambah angka 2. Lalu di sini kita bisa pakai kurang, bagi, lalu apa lagi? Kali. Terus kita bisa menggunakan modulus ya. Paling untuk dasarnya kita paling sering menggunakan ini ya, 4 ini sih paling sering nih, 4 ini. Ini untuk modulus lumayan jarang, soalnya ini lebih sering ke soal permasalahan sih. Kayak mencari kelipatan, itu juga menggunakan modulus, mencari ganjil genap menggunakan modulus. Lalu misalkan di sini tuh kalian bisa menampung, misalkan kalian bikin penampung hasil operator aritmatika. Ini yang disebut dengan camel case, yaitu setiap spasi setiap katanya itu dipisah dengan huruf besar ya, kayak gini nih. Jadi operator besar, aritmatika besar. Nah, kalian bisa angka 1 tambah angka 2 juga bisa seperti ini juga bisa nih. Lalu di sini kalian bikin console.log. Ini kalian kopas aja. Nah, di sini kalian bisa ngeliat juga. Trep. Nah, di sini kalian bisa ubah, ini misalkan kali, ini bagi, ini kurang, ini bagi, ini kali misalkan. Nah, pada case yang ini kita pisah dulu ya. Pada case yang ini, si penampung hasil operator aritmatika ini adalah variabel baru. Namun ketika kita ingin mengubah si penampung hasil operator aritmatika ini untuk nilai yang baru, kalian nggak perlu menggunakan let lagi. Jadi hapus aja letnya dan kalian bisa langsung mengisi variabel penampung hasil operator aritmatika ini. Lalu di sini ada sama dengan ini adalah operator isi, jadi assignment. Jadi kalian langsung mengisi ya, seperti itu. Lalu ini kalian bisa tahu hasilnya, kayak angka 1 tambah angka 2 tuh bisa kalian komen. Nah, ini seperti algoritma, jadi kalian udah kebayang gitu ya. Ini hasil 30, angka 1 dikurangin ini minus 10 ya kan. Lalu ini entah berapa. Lalu ini hasilnya adalah 200. Nah, kalian bisa langsung tes aja. Kita jangan lupa save ya. Ini kalau misalkan kalian lihat ada tanda kayak ada buletan di sini, tandanya belum di save ya. Ctrl S aja, Ctrl S. Nah, lalu kalian not dasar 1. Kalian bisa melihat ya di sini. Nah, untuk output ini kayak ini per baris ya. Setiap console log itu adalah akan menampilkan per baris. Jadi misalkan itu ini pertama-tama nih, kayak angka 1 plus angka 2 sama dengan 30, minus 10, 0,5, 200. Nah, lalu di sini kita mulai belajar namanya assignment ya. Di sini kita belajar mengisi variabel 200. Nah, di sini sama aja seperti yang ada di atas. Ini sisa bagi ya. Aku lupa sisa bagi. Seperti ini. Kalau sisa bagi itu paling ini hasilnya masih 10 sebagai berikut. Nah, ini contohnya.
Nah, jadi kalian bisa melihat ini. Ini kelihatannya masih kurang jelas ya. Kalian bisa nambahin koma sih di sini, kayak misalkan ini pertambahan dan sebagainya. Nah ini contohnya. Nah itu kayak gini, ini pertambahan, pengurangan, pembagian, perkalian, modulus, seperti itu. Nah yang ini tuh masih angka ya, berupa angka. Lalu kita bikin lagi aja. Di sini kita tulis not, string juga bisa ditambah, namun string gak bisa dikurang secara dengan operator aritmatika. Lalu misalkan kita ngebikin kayak gini ya. Misalkan di sini kita ada let first name, misalkan Agus, ada let last name, misalkan Setiawan. Lalu untuk let full name kita bisa menggabungkannya dengan seperti ini, last name. Lalu kalau misalkan kita console.log full name, atau mungkin kamu pengen bikin langsung aja gitu last name first name plus last name gitu, kalian bisa juga kayak gini. Kita lihat console lognya. Nah, di situ ada Agus Setiawan dan Agus Setiawan. Nah, kenapa belum ada spasinya? Karena di sini kita bermain logika juga ya, bahwa pemrograman ini juga ada logikanya. Kenapa bisa nggak ada spasi di Agus Setiawan ini? Karena kita belum menambahkan suatu spasi. Paling gampangnya gimana untuk nambahin suatu spasi? Cukup tambahin spasi kayak gini aja. Gitu. Nah, jadi itu dia bertambah. Jadi kalau misalkan huruf ditambah huruf, dia tuh akan menyatu ya, jadi huruf yang nyatu gitu. Lalu kalau misalkan kita coba first name dikurang last name, ini harusnya jadi 6. Nah, kenapa? Karena dia bukan angka gitu. Tapi ini bukan error ya, dia masih menghasilkan suatu nilai. Begitu. Oke, sekarang adalah kita akan belajar logika alur pembacaan code ya. Kita akan membaca alur pembacaan code. Jadi untuk membaca code, kalian harus membacanya dari kiri ke kanan dan atas ke bawah. Contohnya adalah misalkan kita ngebikin let suatu number ya. Kita bikin let number misalkan 20. Lalu di sini kita console.log number plus 10 itu hasilnya adalah 30 kan. Kebayang dong. Lalu di sini numbernya kita ubah menjadi 10. Lalu apa yang terjadi jika console.log number ditambah 10? Nah, di sini kalian bisa melihatnya ya. Ini contohnya Nah, ini 30 sama 20. Di sini numbernya udah berubah ya. Jadi yang awalnya ini 20, si numbernya ini berubah. Si numbernya ini awalnya 20 ketika dideklarasiin, lalu ketika diubah menjadi 10, maka di sini pun juga akan menjadi 10. Jadi 10 tambah 10 gitu. Yang harus ditekankan adalah pembacaan alur code ini sangat pengaruh ya. Kalian mesti terbiasa untuk membacanya, apalagi nanti kalau misalkan kalian sudah menemukan materi looping. Nah, itu kalian mesti benar-benar ngebaca alurnya gitu. Contoh aja sih itu. Lalu number ini bisa kita iseng gitu, misalkan number sama dengan false lah. Lalu kita console.log gitu. Console.log number ditambah 10 misalkan. Hasilnya berapa? Adalah 10. Di sini pertanyaan. Kenapa false dikurang 10 tetap menjadi 10? Karena false itu adalah 0 dan true itu sama dengan 1. Itu dalam logika pemrograman seperti itu ya. Sebagai contoh, console.log true ditambah 10. Hasilnya adalah 11.
Nah, ini contoh ya, seperti ini. Ini kalian bisa buat cheat sheet ya, seperti operator aritmatika, ini tipe datanya, boolean, number namun ada koma, ini var b, let b, const c. Lalu di sini adalah membaca error. Error itu jangan kalian takut. Justru kalian harus takut kalau tidak ada yang namanya error dalam pemrograman. Karena dalam pekerjaan, kalau suatu fitur berjalan namun ada bug tapi tidak error, itu bikin si programmer rada muak buat mencari errornya. Errornya atau letak kesalahannya. Sebagai contoh, misalkan contoh error. Misalkan ada cons hewan misalkan. Kita namain jerapah. Lalu si hewan, kita konsol dulu ya, hewannya. Lalu si hewan ini kita ubah. Kok gitu sih? Kalau si hewan ini kita ubah menjadi misalkan buaya. Lalu di sini kalian akan mendapatkan suatu error. Yang dimana hewan sama dengan buaya. Nah, di sini kalian bisa melihat errornya ya, kayak assignment to constant variable. Ini errornya nih, kalian bisa melihatnya. Nah, ini errornya. Jadi tuh sebagai contoh, untuk variabel const kalian itu tidak bisa mengubahnya karena const itu adalah konstan, yang di mana konstan itu nggak bisa berubah ya, emang udah konstan, kecuali let itu masih bisa berubah. Begitu, ini contoh error. Ya, kalian bisa auto ngebikin dia di komentar seperti ini. Cukup menggunakan control / auto komentar, bisa dengan mencet ctrl plus / gini. Nah tuh, control /. Lalu apa lagi ya? Oh iya, error juga di sini kalian dikasih tahu bahwa letak kesalahannya ada di bagian mana. Sebagai contoh, ketika kita membuat cons hewan kayak gini. Nah, karena errornya itu ada di letak line ke-70, maka kalian bisa melihatnya ya, di situ 70 hewan ini menjadi buaya. Kenapa dia jadi error? Karena hewan ini adalah konstan. Itulah contohnya ya. Oke, tipsnya adalah selalu teliti, dan kalau ada error dibaca aja. Dan belajar ngoding itu perlu kebiasaan, karena ngoding itu adalah habit. Mungkin itu aja sampai sekarang. Ini kita harus ngebikin kayak gini dulu, nanti suatu saat kamu akan ngelihat ya kayak apa aja sih yang bisa dilakukan suatu code JavaScript gitu, kayak ada variabel itu bisa ngapain aja, lalu operator aritmatika itu bisa ngapain aja, lalu string itu bisa ngapain aja, boolean itu bisa ngapain aja, lalu errornya itu bisa ngapain aja. Nanti kelak mungkin ini contoh errornya masih sedikit ya, cuma nanti kelak kamu bakal menemukan error-error yang emang karena kamu masih pemula juga ya, bakal dapat error kayak sintaksnya salah atau dan lain sebagainya gitu. Paling sering sih sintaksnya salah sih, paling sering. Cuma nanti kamu kalau misalnya udah terbiasa, kamu ya akan nanti error-error sintaks itu udah jarang kamu temui gitu, karena kamu masih pemula ya, masih sering nanti tuh ya. Kuanggap kamu sudah membuat ini semua, kamu bisa ikutin. Dan di episode selanjutnya, di part selanjutnya, kamu akan belajar yang namanya conditional statement, dan itu akan ada soal. Ya, terima kasih udah menonton.